Museum Tosan Aji adalah museum dengan koleksi benda pusaka dan cagar budaya yang terletak di Kompleks Pendopo, Kabupaten Purworejo dan memiliki beberapa macam koleksi, salah satunya cagar budaya Yoni. Yoni ini adalah simbol dari Dewi Parwati sebagai istri dari Dewa Siwa. Yoni adalah tumpuan bagi lingga atau arca yang merupakan pertemuan antara pria dan wanita, sehingga bermakna kesuburan hingga pada akhirnya muncul suatu kehidupan baru. Pemujaan akan lingga dan yoni adalah berkah bagi masyarakat masa lampau. Yoni dan lingga biasanya terletak di wilayah pertanian atau pemujaan bagi para petani. Yoni terbuat dari batu andesit berbentuk persegi dengan lubang yang cukup dalam untuk meletakkan lingga di atapnya, dan terdapat cerat di depannya untuk mengalirkan air dari atap yoni. Fungsi dari yoni yaitu sebagai simbol kesuburan bagi masyarakat Hindu, mengukuhkan tahta seseorang yang sedang berjaya di suatu tempat dan memperingati suatu peristiwa penting. Tersebarnya yoni di wilayah Purworejo menunjukkan adanya budaya Hindu yang pernah hidup di Purworejo. Wilayah persebaran yoni di Purworejo diantaranya Baglen, Banyu Urip, Baledono, Sidomulyo, dan Bener. Museum Tosan Aji memiliki beberapa koleksi yoni yang ditemukan tersebar dari berbagai wilayah di Purworejo. Salah satunya yoni yang ditemukan di Desa Banyu Urip. Penemuan di Banyu Urip ini hanya menyisakan yoni tanpa adanya lingga. Yoni ini ditemukan di Dusun Kembaran, Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, tepatnya di depan Gua Tritis. Kala itu, kondisi yoni tidak terawat, bahkan pernah dijadikan tempat untuk mengasah atau meruncingkan alat-alat pertanian oleh masyarakat sekitar. Yang dibuktikan dengan kondisi yoni sekarang, terdapat kumpilan, cekungan, dan bagian yang permukaannya halus. Karena tidak terawat, yoni tersebut diselamatkan ke Museum Tosan Aji pada tahun 1976. Yoni di Museum Tosan Aji saat ini sebagai sarana edukasi, baik untuk pendidikan atau riset, dan tentunya juga daya tarik sejarah yang sangat berharga. Selain yoni yang menjadi koleksi di Museum Tosan Aji, masih terdapat yoni-yoni lainnya yang juga berasal dari Banyu Urip. Satu yoni yang lain terdapat di situs Perigi di Desa Banyu Urip yang memiliki asal-usul kisah lisan secara turun-temurun dari Kerajaan Majapahit. Nama saya Andi Kusumo, juru pelihara di situs Perigi ini di Banyu Urip ini. Saya menjadi juru pelihara dari tahun 2008 sampai sekarang. Kegiatan saya sebagai juru pelihara yang pertama ya membersihkan benda cagar budaya situs Perigi ini seperti batu yoni, batu lumpang, batu candi, dan lain-lain. Selain membersihkan benda cagar budaya, saya juga membersihkan dan menjaga keamanan lingkungan situs Perigi ini. Situs Perigi dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Namun kalau malam ada pengunjung yang ingin berziarah atau nepi, kami membuka untuk para pengunjung itu. Untuk pemeliharaan cagar budaya, benda cagar budaya di situs Perigi ini seperti batu yoni, batu lumpang, batu candi, kami hanya menggunakan kuas. Soalnya kalau dengan peralatan yang lunak seperti kuas, sikat hijau gitu. Dan untuk pemeliharaan tamannya biasa disapu, nyapu supaya bersih lingkungan sekitar situs Perigi.
Saya perkenalkan, nama saya Teguh Susanto SH, Kepala Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menjabat periode 2019 sampai dengan 2025. Dan ini baru tahun pertama saya menjabat. Desa Banyurip mencanangkan program wisata religi dan wisata alam. Ya, apalagi sekarang ini perhatian dari pihak pemerintah terhadap kebudayaan, juga kepada hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan seni itu luar biasa. Makanya saya juga berharap bahwa nanti khususnya Banyurip, terutama untuk situs Prigi ini, ada perhatian yang lebih, karena selama ini belum pernah, atau mungkin bantuan-bantuan itu dalam berwujud pembangunan fisik atau mungkin katakanlah sumbangan-sumbangan dalam bentuk lain. Selama ini memang tingkat kepedulian pemerintah terhadap Desa Banyurip masih minim sekali, terutama di bidang pariwisata religi ini. Dengan adanya hal ini, katakanlah kita bersyukur bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo sekarang ini sudah mulai peduli terhadap Desa Banyurip. Itu diawali dengan adanya kunjungan Bupati Sobotiso bulan Juli 2020 kemarin, 2019 kemarin, yang akhirnya Desa Banyurip mencanangkan desa wisata religi, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat di Banyurip, karena situs Prigi itu merupakan tempat cikal bakalnya sesepuh bini sepuh Banyurip, yaitu Pangeran Jayakusumo. Jadi di sini ada patilasannya. Ya, terus terang aja di sini adalah tempat berdoa, memohon kepada Yang Kuasa untuk, ya katakanlah, orang yang punya keinginan atau hajat supaya kabul. Itu karena menghargai adanya sesepuh dan bini sepuh. Karena Banyurip itu sesepuh bini sepuhnya ada beberapa, termasuk Pangeran Jayakusumo, Nyi Putri Nyempleng Joyo, Ki Manguyu, Nyi Galwati, dan Kyai Wonosalam. Jadi salah satunya ada di situs Prigi ini. Terus kebiasaan yang lain, ya di sini tempat untuk nguri-nguri budaya, karena di sini ada kegiatan merti desa. Merti desa itu biasanya orang yang untuk bersih desa itu Banyurip mengadakan wayang kulit. Tapi kalau yang kebiasaan lain juga di hari-hari tertentu ada orang yang karena hajatnya terkabul atau berhasil, biasanya caos dahar. Caos dahar itu kalau bahasanya itu ya bawa makanan yang akan dibagikan, dinikmati oleh warga sekitar biasa. Karena pertama, nama Banyurip itu secara tidak langsung dikenal di kalangan masyarakat luar Banyurip. Yang kedua juga masyarakat atau warga Desa Banyurip itu sangat mempercayai bahwa kita tidak boleh melakukan sesepuh dan sesepuh yang ada di sini, sehingga nantinya katakanlah hubungan katakanlah antara tali silaturahim kalau dibilang ya, antara saudara yang sudah tidak ada atau yang masih ada, itu bisa terjalin dengan baik. Dalam arti kata, dengan yang sudah tidak ada kita bisa kirim doa, kita bisa tawasul, kita bisa apa. Yang dengan yang masih hidup, ya kita akan lebih mempererat ikatan silaturahim dan persaudaraan itu. Saya Sumarto selaku juru kunci Pondok Prigi mulai tahun 1989. Sejarah yang dicatat dalam buku Bau Banyurip itu, jadi di sini namanya Punden Parigi. Jadi Punden Parigi itu merupakan petilasan peninggalan dari putra Prabu Hayam Wuruk, yaitu Pangeran Jayakusumo sama Nyi Galwati. Peninggalan petilasan Pangeran Jayakusumo itu memang terdapat ada yoni 6 ya, yoni 6, yang satu di Punden Prigi ya, yang 4 buat umpak masjid ya, 4. Terus yang satunya di sini ada gua titis tapi gua alami, itu di atasnya ditemukan yoni yang sekarang ada di museum. Lah yoni itu penggunaannya orang dulu itu kayak sekarang mungkin padasan lah. Jadi itu biasanya ditaruh di depan rumah diisi air gitu. Sebenarnya di sini juga. Nah di sini kadang-kadang orang mau minta air beci tinata, maka itu sering saya isi pakai air beci tinata, saya masukkan situ. Jadi nanti kalau ada orang ke sini, waktunya itulah nggak begitu banyak, cukup ambil situ. Gitu. Tapi penggunaannya saya nggak pernah menjelaskan. Soalnya kalau jelasin sama saya jamin keberhasilan. Jadi terserah mereka mau dibuat apa gitu. Itu yoni. Nah kegiatan untuk apa desa itu biasanya di sini ada merti desa.
Kalau dulu ada istilah dulu resep. Kalau dulu itu jadi resep kurang 2 bulan udah panen. Tapi sekarang resep belum panen. Maka diganti merti desa, bersih desa. Jadi syukuran. Yang ada di sini, jadi itu orang-orang kadang-kadang dari jauh, ya, kadang mau minta air. Ya. Di sini ada orang pada tahu di sini ada sumur 2, biasanya sama Tinata. Ya. Jadi orang ke sini kadang-kadang yang waktunya itu mepet, jadi ngambil air yang ada di dalam Yoni. Jadi gini, dulu Ki Wongsonegoro Masjid, karena di sini dulu Hindu Buddha masih ada, dan waktu itu Ki Wongsonegoro berusaha bagaimana agar orang-orang mau masuk Islam, maka hasil budaya dari orang Hindu dimasukkan. Terus dulu bentuknya juga seperti kayak candi, candi. Tapi waktu itu nggak begitu tinggi kayak sekarang. Ya. Nah dulu masjidnya bukan yang sekarang itu. Jadi utara masjid ada jalan ke barat, terus ke utara ada makam dulu di situ. Ya. Itu Ki Wongsonegoro bikinnya di situ. Tapi lah yang mindah, karena Wongsonegoro Masjid itu udah nggak kuat, terus diganti cucu dari Ki Cokromenggolo satu, cucu itu anak dari Tumenggung Wongsonegoro 7 itu cucu. Nah itu namanya yang punya anak itu Cokrodono itu punya anak. Jadi itu punya 2. Jadi istri tua itu ada namanya Ki Guru Wonosalam, yang muda ada Ki Mangutiko. Nah yang mindah itu Guru Wonosalam. Nah dia bikin masjid. Jadi dulu umpah itu dipakai, tetapi dipakai lagi. Nah di situ malah Ki Guru Wonosalam punya gagasan. Lah orang kalau masuk masjid itu harus tenang ini. Maka di depan tambah lokal sama itu sebagai gambaran. Jadi empangnya itu sama lebarnya itu panjangan empang. Jadi biar kada sono lihat empang, sono lihat empang, dapat lisi. Maksud ini, empang tempat apa? Tempat air. Jadi kalau mau ke masjid harus yang tenang. Kan air sifatnya dingin, harus yang dingin. Jadi ada permasalahan apa? Jangan dibawa ke masjid. Ditenangkan. Itu maksudnya gitu. Jadi itu bukan sekedar untuk bikin hiasan, enggak. Jadi ada maksud tujuan itu. Jadi Ki Guru Wonosalam begitu. Bikinnya masjid yang sekarang. Nah dulu dibikin kayak mau naik candi ya. Terus tahun berapa itu diganti oleh Pak Kotim di Los. Jadi kalau penggunaannya mungkin seperti ini ya, cuma di sana nggak ada yang rawat, jadi nggak ada juru peliharanya. Nah, waktu itu diamankan dibawa ke Tosan Haji. Nah itu ditemukan, nah itu namanya Gua Tiritis. Itu karena di atasnya ada makam Tiritis. Nah itu ditemukan di atas gua. Jadi dulu ada makam, terus ada pohon bambu di atasnya. Nah di pohon bambu itulah ditemukan itu. Untuk Punden Parigi, biar nanti Punden Parigi alhamdulillah dalam perawatan dan pelestarian alhamdulillah bisa lebih baik lagi, karena dari pemerintah ikut serta menjaga dan melestarikan. Di samping itu untuk memberikan masukan-masukan mungkin sama warga masyarakat, diadakan misalnya datang ke sini terus kumpulan-kumpulan dikasih pengertian-pengertian sehingga Punden Parigi alhamdulillah ke depannya lebih bagus lagi gitu. Di samping itu juga minta tolong agar Punden Parigi ini bisa terkenal, jadi orang-orang pada tahu ya, mohon dipromosikan entah lewat apa silakan. Jadi jangan sampai Punden Parigi ini cuma yang tahu sekitar sini, tapi maaf ya, memang Punden Parigi itu jangankan orang Indonesia, India, Mekah itu dari Den Haag barang itu sampai ke sini. Peninggalan dari nenek moyang dulu gitu. Tapi jangan melihat dari agamanya. Yang penting itu hasil karyanya. Ini yang penting, hasil karyanya. Jadi bukan masalah agaman, tapi hasil karyanya. Sehingga nanti anak-anak pada tahu bahwa saya hidup itu perlu ilmu gitu. Seolah bisa terketuk hatinya, sehingga dalam pelestarian perawatan itu alhamdulillah ikut serta.
Karena kalau warga nggak ikut serta, ya repot lah. Nanti apa ditanami, apa dibikin ini, nah itu perusahaan dan sebagainya. Mudah-mudahan lantar nanti pariwisata sama Tusan Haji nanti bisa memberikan tuntunan, bimbingan ya, kepada masyarakat khususnya Banyurip ya, dan umumnya semuanya lah ya, jadi ikut serta bantu. Karena ini bukan cuma milik desa ini, tapi milik orang se-Indonesia ya. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan generasi penerus tahu sejarah